Halo semuanya, selamat datang di acara workshop kita yang diadakan dalam rangka meramaikan ajang belanja super seru yaitu Festival Diskon Nasional. Festival Diskon Nasional adalah kolaborasi Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk lokal ternama serta hasil kreasi insan UMKM seluruh Indonesia. Namaku adalah Trinity dan aku adalah seorang penulis buku dan juga yang spesialis di bidang perjalanan. Nah, ini dia buku-bukunya. Bisa dibeli di toko buku di mana aja ataupun yang online. Nah, aku di sini bersama teman seperjuangan traveling yaitu Mas Kenny. Silakan perkenalkan diri Mas Kenny. Halo Trinity. Halo, saya Kenny. Saya adalah travel planner. Saya juga travel blogger dan banyak bermain di Instagram di @kartuposinsta. Kita akan sharing hari ini soal backpacker versus flashpacker. Seru banget ya kayaknya ya. Sebenarnya sih isu ini udah nggak zaman lagi ya. Kita kan jalan-jalan ya jalan-jalan aja gitu, nggak usah dikategoriin ya. Tapi ya berhubung biar seru gitu, mungkin ada yang belum tahu gimana apa itu backpacker, flashpacker. Kita omongin aja dulu ya. Betul. Jadi kalau backpacker itu sebenarnya adalah perjalanan yang sederhana menggunakan backpack. Tahu kan backpack? Ya, ada di sini nih. Nanti kita ulik-ulik ya. Sederhana jalan-jalan pakai backpack. Nah, kenapa pakai backpack? Karena dia lebih murah dan lebih ringan, ringkas, praktis gitu ya. Jadi memang backpacker ini dia selalu menggunakan transportasi lokal, terus dia juga menginapnya kalau nggak di hostel, dia juga nginep di homestay gitu kan. Terus juga dia memang sangat budget friendly gitu. Jadi dia sangat maunya yang murah-murah gitu kan. Biasanya sih kalau aku sendiri backpacker itu kalau misalnya keluar negeri, tapi di Indonesia kita murah-murah gini nggak penting ya. Ya? Iya sih, kayaknya mungkin sekarang mungkin udah banyak yang terjangkau di Indonesia, jadinya mungkin juga seiring usia kita yang bertambah. Wes tua gitu ya. Jadinya sekarang kalau dulu memang kita pasti semua orang akan melalui masa backpacking gitu. Karena kita mau jalan-jalan ke lebih banyak tempat. Jadi, tapi kan kita juga mau menghemat kan. Iya betul. Akhirnya itu sih gitu. Jadi memang kalau backpacking itu biasanya untuk anak muda gitu ya. Biasanya sih aku udah mulai waktu zamannya mulai SMP SMA gitu kan. Ya nama uang jajan seberapa sih kan. Jadi kemana-mana wah bawa backpack, nebeng truk segala macem gitu. Tapi kalau di Indonesia mah hotel aja udah murah kan ya. Nah terus kalau misalnya backpacking itu kan kita nyarinya tuh yang murah-murah ya. Sebenarnya di Indonesia juga udah banyak sih hostel gitu. Cuman kalau di homestay kadang-kadang juga nebeng di rumah penduduk gitu karena kan Indonesia ya luas banget ya, banyak tempat-tempat yang belum established gitu loh hotel-hotelnya. Nah kalau misalnya nggak tahu sih kalau flashpacker itu jadinya gimana ya? Kalau flashpacker sih sebenarnya konsep flashpacking itu sebenarnya backpacker yang mempunyai budget lebih. Gitu. Jadi kayak nyindir. jadi seperti kamu di zaman dulu, tapi saya punya udah lebih tua gitu ya. Jadi kita flashpacking ya. Udah punya uang yang berlebih untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih dibanding misalnya tinggal di hostel, tinggal di homestay seperti itu. Jadi kayak mix and match di antara tetap mau hemat tapi juga travelingnya mau nyaman gitu loh. Jadi kayak ada hal-hal buat aku aku masih flashpacking sampai saat ini tergantung destinasi sebenarnya. Cuma kayak aku tuh pingin yang nyaman loh, aku pingin yang enak loh, tapi juga kadang budgetnya juga nggak mencukupi seperti itu. Jadi kayak di antara backpacking dan traveling koper itu ada flashpacking seperti itu. Oh iya betul. Ya sih memang tergantung destinasinya. Kadang-kadang ada juga ya di yang pelosok Indonesia yang hotel juga nggak ada gitu kan. Itu mau nggak mau kan kita juga misalnya tergantung destinasi kan kayak kalau dia emang yang nggak ada hotel seperti itu kan mau nggak mau kita di homestay seperti itu, tinggal dengan penduduk seperti itu. Jadi kayak sebenarnya semua disesuaikan dengan tujuan dan waktu dan tempat seperti itu. Terus kita ngomongin nih sekarang, kalau kita namanya juga kan ya sebenarnya sih intinya flashpacking, backpacking kita sama-sama concern sama budget ya. Betul. Cuma kalau flashpacking itu lebih agak mahalan lah gitu ya. Jadi misalnya hotelnya bisa lebih mahal gitu kan. Tidurnya sekamar sendiri, nggak mau bareng-bareng sama orang nggak dikenal gitu kan. Nggak bisa dengerin orang ngorok. Nggak bisa dengerin orang ngorok. Padahal kamu sendiri juga ngorok bukan? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau misalnya kayak backpacking itu kan memang
kalau aku ya, kan memang carinya tuh transportasi umum gitu kan. Nah, jadi ingat nih, Kereta Api Indonesia ini lagi diskon dalam rangka Festival Diskon Nasional ini. Dia tuh ada program promo kereta api lokal, diskonnya sampai 50% loh. Itu. Nah, juga yang asiknya lagi secara tukang makan ya, aku ya. Jadi kalau kita makan di dalam keretanya nih, ada jadi food and beverage-nya, makanan minumannya bisa dapat diskon juga tuh, sampai 75%, bayangin. Lumayan banget. Makanya kalau backpacker pasti nyarinya kayak begitu ya. Itu mungkin kalau backpacker, kalau diskonnya sampai 75% makanan, selain makan di kereta mungkin dibawa buat bekal di destinasi. Buat bekal juga. Iya kan? Apa namanya? Ya namanya juga makanan kereta ya, betul, kan betul. Panjang ya. Tapi kalau misalnya naik pesawat, nah kalau naik pesawat itu gimana tuh? Kalau flashbacking biasanya pingin yang nyaman kan, misalnya pasti mau naik pesawat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya memang tujuannya di-serve oleh pesawat, pasti mau naik pesawat, tapi tetap mau cari harga promo gitu. Makanya, nah ini untungnya Garuda Indonesia, maskapai pilihan, ini lagi ada diskon sampai 45%. Masa gitu. sih? Bener. Belinya di mana tuh? Belinya di Festival Diskon Nasional gitu. Jadi kayak nanti bisa di web, di mobile app, di contact center, di ticketing office. Selama Festival Diskon Nasional, nanti diskonnya sampai 45%. Jadi lumayan banget buat yang perlu traveling atau mengunjungi keluarga atau apapun, atau mau flashpacking tapi tetap nyaman, itu bisa menggunakan diskon si Garuda Indonesia ini. Kalau yang backpacking nih atau backpacker, kita naiknya Citylink dong. Masih satu grup, tapi lebih murah ya. Jadi bedanya kalau Garuda itu kan dapat makanan kalau nggak salah ya. Kalau Citylink enggak gitu. Jadi kalau naik Citylink itu juga ada promo, jangan khawatir. Dia diskonnya 20%. Tapi kalau anggota Garuda Miles, anggota nggak? Anggota dong. Tambahannya lagi 10% lagi. Gold atau silver ya? Eka sudah platinum. Baiklah. Nah, kalau misalnya di Citylink juga bisa dapat 60% untuk Garuda Miles yang redemption. Jadi bisa dari kita websitenya Garuda. Lumayan banget. Jadi kalau misalnya bisa free rapid test lagi. Kan sekarang kan dalam rangka pandemi gini kita harus Garuda juga kan harus rapid test juga. Nah, kalau ini bisa free loh. Garuda nggak ngasih kan? Nanti coba saya cek ya, harusnya ngasih loh. Terus juga dia juga bisa dapat diskon loh 45% untuk hotel gitu dengan pakai Citylink ini. Jadi memang ya kalau misalnya kita mau murah banget, apalagi sebagai backpacker ya kita kejarnya yang promo-promo gitu ya. Yang disesuaikan aja gitu. Misalnya ya kalau Garuda kemahalan ya bisa pakai Citylink gitu karena kan nyampainya juga sama ya. Iya gitu. Nah, terus kalau misalnya itu nginepnya bagaimana kalau di flashpacking? Oh, kalau misalnya flashpacking biasanya aku sih udah paling hostel udah pilihan terakhir sih. Oh gitu. Oke, baik. Karena apa ya? Karena memang udah nggak mau ada zamannya tinggal di hostel, tapi kayak sekarang pinginnya sih nyaman di hotel, nggak dengerin suara ngorok orang asing. Kalau sama teman sendiri atau partner traveling ya udahlah masih lah ya, maksudnya buat sharing cost gitu loh. Cuma kalau harus dengerin suara ngorok dari 6 orang yang berbeda terus saut-sautan buat flashbacking it's a no gitu loh. Jadi kayak, dan sekarang untungnya di Festival Diskon Nasional banyak promo-promo diskon hotel. Ada diskon 10% untuk room and F&B di Ina Hotels dan Resorts menggunakan kartu bank BUMN seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Terus juga kalau mau ke Jogja di Manohara ada diskon 10%. Terus juga bisa mendapatkan voucher hotel di Pesona Hotel. Jadi inilah saatnya untuk booking hotel dengan harga diskon atau booking voucher diskon dengan kartu-kartu bank BUMN selama di Festival Diskon Nasional. Kenapa sih enak banget kayaknya punya kartu BUMN ya? Iya dong, makanya nggak perlu di hostel lagi Trinity. Tapi jangan salah, ada Perum Jasa Tirta juga ngasih diskon loh, karena dia ada hotelnya juga yang kasih special room rate super deluxe itu cuma 590.000. Itu sih flashpacking ya. Tapi masalahnya gimana kalau kamu nginep di sana supaya kalau nginep di situ dapat free pass untuk tiket waterboom. Oh ya lumayan banget. Lumayan. Nah kan kalau misalnya family juga bisa dapat diskon 20% kalau pakai kartu Himbara itu. Betul. Dan mungkin juga kalau buat flashpacker, kalau misalnya mau instead nyari-nyari public transportasi seperti
backpacker, bisa nyewa mobil atau bawa mobil sendiri. Pertamina juga lagi ada promo, refill sampai 25%. Jadi selama jalan-jalan di Indonesia. Caranya gimana tuh? Nanti cek di Festival Diskon Nasional. Ah, gitu ya. Nah, kalau flexpacker itu kan naik mobil sewaan. Kalau backpacker cari yang lebih murah dong. Kan kita kan memang pengennya kan yang public transportation ya, yang umum-umum gitu. Ini Damri juga lagi ada diskon. Jadi kalau misalnya ke Bukit Tinggi atau ke Banyuwangi itu bisa dapat free pembelian tiket angkutan pariwisata. Udah pernah kan ke Bukit Tinggi sama Banyuwangi tuh oke loh. Ya. Oke loh, dan dia Damri kasih free angkutan pariwisata tuh oke banget. Nah, kalau misalnya pengen ke Bandung doang nih sebagai anak Jakarta, ada potongan harga 20.000 gitu untuk keberangkatan dari Blok M, Kalibata City, dan Epi Walk. Jadi cuma 100.000 doang dari Damri Apps. Lumayan banget itu buat backpacker yang mau ke Bandung. Iya sih, maksudnya sekarang kan gampang ya dengan tol dan sebagainya gitu, cuma 2-3 jam kelar gitu kan. Nah, terus kalau misalnya lagi jalan-jalan nih, memang sih kita semuanya biarpun backpacker atau flashpacker ya tergantung kita juga sih ya. Betul. Maksudnya ya kalau mau hemat ya bisa hemat banget. Kalau enggak ya kita sebenarnya ya tergantung balik lagi gitu, budget lo berapa sih gitu kan. Karena kalau misalnya kita dua-duanya juga sama-sama penggemar diskon rupanya. Dari tadi ngomongin diskon dulu. Iya gitu dong. Kan? Ini apalagi sekarang kalau misalnya kita jalan-jalan di mana aja, kebanyakan kita udah mengurangi pemakaian uang cash kan. Makanya sekarang banyak kan pakai aplikasi, cashless seperti itu kan juga ada promo sekarang di Festival Diskon Nasional. Apal banget sih lo, Ken. Apal dong. Mau ceritain nggak soal promonya? Mau. Tadi sih kemarin dikasih tahu ya, kalau si Telkom Indonesia itu sekarang lagi 50% biaya pasang IndiHome. Tapi hubungannya sama travel apa gue juga nggak tahu. Ini gue mau ngasih tahu, Telkom itu sebenarnya promo yang menarik buat traveler di Festival Diskon Nasional adalah pemakaian aplikasi Link Aja. Oh, pakai Link Aja. Pakai Link Aja. Udah pakai belum sih? Belum. Oh, berarti harus unduh sekarang juga. Karena jadi nanti ada diskon cashback 50.000. Jadi kan lumayan kan, misalnya kita pakai aplikasinya terus bayar ini, bayar itu di Indonesia di mana aja 50.000 cashback. Bisa buat macam-macam lagi tuh ya. Iya kan. Buat backpacker tuh sangat berarti loh harganya. Iya. Gitu. Kalau makan di warung tuh bisa 2 kali makan lah ya. Oh iya. Kita belum ngomongin makanan. Oh ya, kalau flash packing 50.000 kayaknya cuma sekali makan. Cuma makan ya. Jadi gitulah perbedaannya ya. Kalau makan kan ya meskipun aku badannya segede gini ya tetap cari yang murah-murah gitu ya. 50.000 bisa 2 kali makan gitu ya. Kalau flash packer itu bisa 1 kali makan gitu kan. Kalau ngomongin makanan, aku jadi Apa penasaran. Kalau menurut Trinity, destinasi di Indonesia yang makanannya enak, tapi juga maksudnya buat backpacker nggak mahal, itu destinasi mana? Ya pasti di Jawa sih. Maksudnya Jogja, Solo, Semarang itu udah nggak tahu deh tuh makanan kayaknya maaf aja gitu, duit nggak habis-habisnya gitu, murah banget kan ya. Mungkin karena kita dari Jakarta kali ya, jadi Jakarta bawaannya. Jadi kan karena di Jakarta kita sudah biasa, maksudnya biaya hidupnya lebih tinggi dibanding yang lain, jadinya kalau ke kota-kota lain di Indonesia, kecuali Bali mungkin ya, maksudnya, tapi untuk kota-kota lain di Jawa seperti di Jogja, Solo lebih murah. Tapi memang secara biaya hidup aja kan memang di Jawa memang lebih murah, jadi ya makanannya juga jadi murah gitu kan. Nah terus tapi kalau makanan yang paling enak kalau menurut kamu apa? Di mana? Makassar menurut aku sangat menarik. Salah satu favorit buat kuliner Makassar. Terus Medan. Sama persis. Kalau aku ya Makassar, Medan, Malang. Oh ya, Malang juga juara sih. Iya sih. Jadi pokoknya 3M. Oh iya benar. Tapi kalau sebenarnya kalau yang mau deket tadi naik Damri ke Bandung pun juga menurut aku juga kayak banyak banget kayak coffee shop. Kan kalau flash packing pasti suka coffee shop. Kalau backpacker mungkin kopinya nggak nongkrong ngopi kali ya. Ya kadang-kadang ya pengen juga sih. Tapi gini ya. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin backpacking itu ataupun flash packing sebenarnya, kita kan kalau jalannya tuh bikin budget ya. Jadi budget yang pertama kita hitung, ini tips nih. Pertama adalah udah pasti ya, transportasi. Tadi kan udah ada diskon banyak tuh ya. Betul. Akomodasi. Terus juga sama biaya makan. Jadi misalnya aku bikin budget 100.000 untuk 3 kali makan gitu.
Jadi kalau misalnya makan pagi udah 25.000, makan siang udah 50.000 gitu kan, tinggal 25 nih. Jadi kalau ngopi harus cari yang 12.000. Sisanya 13.000 lagi makan apa gitu kan? Pakai link aja ngopinya. Jadi kan cashback 50.000 malah untung kan? Bisa lagi ya. Betul kan? Ya seperti itu. Mungkin kalau flashpacking apa ya? Kalau aku ditanya kalau soal budgeting mungkin ya tadi Trinity ngomong soal budgeting buat backpacker. Tapi kalau flashpacking, kalau aku buat menggampangkan budgeting buat flashpacking, aku kayak menyelesaikan semuanya sebelum traveling. Jadi kayak cari tiket pesawat promo seperti tadi Garuda dan Citylink, terus cari hotel promo seperti ada di Festival Diskon Nasional tadi ada beberapa. Jadi nanti apa ya budget pas saat traveling udah tinggal hanya untuk makan, hanya untuk tinggal tempat-tempat wisata. Jadi kayak kita tuh nggak perlu kayak panik nyari hotel atau cari hostel murah pada saat traveling karena semua udah diatur sebelum traveling. Jadi kalian kalau kayak pingin yang nyaman, udah tahu, oh nih pesawat lagi diskon 45%, cari destinasi yang sesuai seperti itu. Iya, betul. Hotel ada diskon atau voucher hotel lagi diskon, dibeli dulu sebelum berangkat seperti itu. Jadi nanti pas saat traveling pengeluarannya juga udah nggak banyak gitu. Jadi kayak tetap kita nyaman, tapi budget juga terjaga. Tapi masih tetap jajan dong. Ya kan? Minimarket ada di mana-mana tuh memang gila banget sih. Oh iya pasti jajan dong. All flashbacking sih jajan terus. Apalagi kalau di Indonesia tuh kayak mau di destinasi mana aja gitu pasti ada gitu loh. Apalagi juga sekarang lagi ada promosi dari Telkomsel, kita bisa jajan happy di Alfamidi, itu banyak promonya. Jadi kalian bisa cek nanti di website Festival Diskon Nasional promo-promonya. Nah itu buat aku kayak jajan di Alfamidi. Oh yang pakai poin itu ya ditukar ya? Betul. Oh gitu. Iya. Jadi kayak itu salah satu promo aja yang ada di Festival Diskon Nasional. Jadi nanti kalian tuh bisa ngeliat di website-nya gitu loh, ada apa aja yang memudahkan kalian sebagai backpacker atau flashpacker, diskon-diskon seperti ini. Jadi kan sebenarnya apa ya, kita tuh traveling pinginnya menyenangkan diri sendiri kan, betul. pastinya. Jadi kayak dengan adanya diskon-diskon seperti ini, budget yang tadinya hanya cukup untuk ini, akhirnya bisa lebih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, berarti kan kita tadi udah ngomongin ya tips-tips budgeting sih yang paling penting dan sebenarnya disiplin ya gitu kan. Nah kalau belanja tuh gimana tuh ya? Masih nggak sih belanja-belanja gitu kan? Tapi belanja kalau misalnya buat oleh-oleh udah terakhir, udah kayak bukan kayak concern lagi seperti zaman dulu kayak waktu masih kuliah atau masih first jobber yang kayak semua harus dikasih dan akhirnya jadi beban seperti itu. Jadi kayak sekarang kalau misalnya ngelihat sesuatu yang menarik atau yang kayak memang ini misalnya aku kemana terus aku lihat ini barangnya Trinity banget nih gitu loh. Jadi kalau memang pas ngelihat dan kayaknya cocok, ya udah aku beliin gitu loh, misalnya teman dekat atau siapapun seperti itu. Tapi kalau buat diri sendiri juga nggak pernah kayak memasukkan belanja sebagai itinerary utama ya. Apalagi kalau di Indonesia menurutku Jakarta udah pusatnya belanja. Bisa gitu apa loh. aja sih. Ya, sekarang bahkan kita bisa beli online kan, banyak banget UMKM gitu. Maksudnya mau beli apa aja ya daripada kita gotong-gotong ya. Betul. Tinggal pencet dikirim gitu. Mungkin pengecualiannya kalau misalnya lagi traveling ke tempat-tempat yang kayak ngejual UMKM lokal, misalnya kayak kain di Sumba. Iya tuh, tenunan tuh memang. Iya, tenunan Oke seperti banget. itu. Kita kan membantu UMKM lokal seperti itu. Jadi kayak yang mungkin di saat itu kita lihat ada yang bagus, ya kita beli gitu loh. Kalau buat aku itu kayak ini memang ada di sini dan emang buat menyenangkan diri sendiri, tapi nggak ada kayak tujuan khusus. Aku kalau harus ke sana akan belanja ini. Nah, kalau aku sendiri makanan melulu gitu kan, karena di Indonesia ya di tiap kota itu nih mempunyai makanan snack-snack yang juara kelas gitu. Kayak contohnya kayak bolu gitu. Kalau di Medan kan pasti beli dong kan gitu. Jadi biasanya beli makanan dan itu paling enak untuk dibagi-bagi gitu, karena makanan pasti dimakan lah, betul, gimana juga gitu. Ya dan kayaknya porsi makan kalau misalnya lagi traveling gitu di Indonesia kayak yang tadinya kita makan sehari 3 kali bisa jadi 5 atau 6 kali nggak sih? Jadi memang kalau kita traveling di Indonesia itu kayak semacam wisata kuliner gitu pasti udah masuk ya. Mungkin enaknya kalau misalnya kita traveling backpacking ataupun flashpacking, enaknya mungkin rame-rame kali ya. Maksudnya kalau buat Trinity gimana? Kalau buat aku sih aku seneng. Maksudnya aku bisa traveling sendiri, berdua, tapi kalau buat rame-rame itu buat aku senang tuh berempat gitu. Jadi kita bisa sharing kalau misalnya mau nyewa mobil seperti tadi gitu kan. Jadi kayak biayanya tuh jadi kayak berempat itu kayak
personil paling pas kayak buat apa ya, jalan-jalan tanpa terlalu banyak kepala. Oh. Gitu. Tapi kalau juga kamu 4 ya? 4. Kalau aku 2. Karena gini, ini backpacker kaya kayak sepertinya. bukan gitu. Karena kalau 4 menurutku terlalu banyak kepala gitu kan. Tapi kalau 2, masalahnya gini. Kalau misalnya lagi mau ngecengin, cielah ngecengin gitu kan. Kalau 4 itu kayaknya kalau gerombolan mau dideketin gitu susah gitu kan. Okay. Mau masuknya gimana gitu. Kalau berdua gitu kayaknya pas gitu. Orang masih ingin ngajak kenalan karena backpacking itu senengnya kenalan, ngobrol gitu loh. Kalau flashpacker kayaknya agak lebih eksklusif gitu ya. Iya. Bawaannya aja kan beda ya. Gimana kalau kita ngomongin cara packing? Boleh. Kalau cara packing itu bedanya apa sih? Kalau backpacker kayaknya mungkin karena udah terlalu lama nggak backpacking, nanti Trinity mungkin bisa menjelaskan dan memperagakan. Tapi kayaknya kalau yang seingat aku waktu zaman backpacking dulu, kayak semua barang kayak langsung dimasukin aja ke dalam ransel gitu loh. Jadi kayak mau bajunya berantakan kah, mau barangnya bertumpuk-tumpuk kah dan lain-lain, itu kayaknya semuanya tinggal masuk aja gitu loh. Kalau misalnya ada triknya itu, ada triknya. Ada triknya. Oh, tapi masa backpacking aku udah lewat, tapi mungkin Trinity bisa membagikan tipsnya. Tapi ntar gantian ya, gimana ngasih tahu ya, gimana cara packingnya kalau di koper. Aku usahakan. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Nah, kan namanya juga backpacker ya, kan bawanya ransel. Bawa ransel itu ya contohnya ini nih. Ini dah, mumpung yang kecil. Nah ini Eiger nih mereknya, buatan Indonesia loh. Aku suka banget loh merek Eiger. Dan ini warnanya bagus banget. Iya sih. Aku jadi pengen jadi backpack. Hanya karena ini ya. Tapi kalau yang ukuran... Ini bisa dipakai buat flashpacker sebenarnya juga. Bisa. Ini ukuran yang segini ini sebenarnya hanya untuk kayak over weekend ya. Ya, atau nggak daypack-nya. Daypack atau kan segala macam gitu kan. Ke Bandung bisa lah ini. Iya, ke Bandung bisa lah kalau dari Jakarta. Yang ini 3 hari sih. 3 hari bisa nih kalau kayak flashpacker nggak bisa. Oh, aku bisa kalau aku bisa. 2 hari kalau flashpacker. Jadi caranya itu adalah, nah ini nih baju-bajunya nih. Ini ada apa sih nih merek? Oh, ini kaos Monster ya? Ini ada Eiger. Iya, ini ada celananya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya packing, biasanya supaya muat nih. Kalau aku caranya gini. Nih. Jadi misalnya apa namanya yang kayak gini gitu ya? Digulung-gulung gitu, digulung-gulung, tuh, terus celananya juga digulung-gulung. Ini celana siapa kecil bener? Ini kan buat ke pantai. Oh gitu ya, gulung-gulung gini. Jadi apa? Semuanya tuh bisa masuk gitu. Karena kan ya 3 hari kan kamu bilang nggak muat ya. Kalau aku sih 3 hari muat gitu. Nah biasanya kalau yang berat itu adanya tuh di sebelah sininya nih. Jadi di sininya nih, di belakang. Jadi bukan yang di bawah ya. Jadi kan karena kita gendong terus gitu. Yang berat tuh contohnya apa? Yang berat itu contohnya sepatu mungkin. Enggak sepatu nggak dimasukin dong. Nggak dimasukin. Sepatu dipakai kayaknya cuma dipakai aja ya. Nggak bawa tapi sepatu biasanya ekstra. toiletries kalau aku gitu kan. Oke. Toiletries atau apa gitu. Yang nggak berat-berat banget sih. Tapi ini semuanya bisa masuk di sini. Terus udah gitu apa namanya dimasukin ya. Sebenarnya sih ada ya alat satu yang sebutannya tuh kayak tahu kan yang cube gitu. Kayak kompartemen. Ya kayak kompartemen gitu dari bahannya itu dari aku pakai mesh. juga. Itu sebenarnya mau aku omongin nanti pas di Oh gitu. tips Aku kadang-kadang karena biar rapi gitu kan. Emang itu muat di backpacking? Kan ada ukurannya macam-macam. Okay. Jadi kalau dimasukin sini masalahnya kalau backpack itu alias ransel ya. Jadi backpack bahasa Indonesia adalah ransel. Jadi kalau backpacker tukang jalan-jalan pakai ransel. Betul. Iya. Jadi karena dia masuknya tuh dari atas gitu. Jadi kan nyari-nyari kalau di bawah tuh kayak susah banget gitu. Jadi aku biasanya aku begitu. Satu tempat lagi, misalnya kayak plastik kayak atau apa tempat gitu, kayak laundry bag gitu. Ya udah dimasukin. Jadi kalau udah nyampe tinggal ditarik semua. Ditata aja gitu makainya gitu kan. Jadi kan ya udah tinggal ditutup. Tutup gini. Sret. Gila, kece nggak? Kece. Ini aku mau loh. Iya. Ini nggak boleh buat kita ya? Nanti ada ini prop doang ya? Ada di festival diskon nasional harusnya. Oh gitu ya? Nah, tapi kan sekarang lagi ini ya, lagi pandemi nih. Betul. Nah, si Eiger ini, dia tuh kan memang istilahnya dia mendukung lah kebersihan dan juga cara menjaga diri kita dari COVID-19 gitu ya.
COVID-19. Jadi dia menunggu penggunaannya untuk menjaga kebersihan diri dan barang yang digunakan. Dia ngeluarin pouch khusus loh. Itu bagus banget sih, maksudnya kayak dan berguna banget dan kecil. Iya, coba kita buka ya. Jadi untuk backpacker yang kayak tempatnya terbatas, itu terus cocok buat flash packer. Dan ini bisa jadiin dompet juga tuh, jadi bisa tempat ini klimnya ini tuh bisa taruh di sini. Oh. Jadi kita taruh di sana gitu kan. Kartu-kartu juga bisa taruh gitu. Koin bisa nggak? Nggak ada sih, lolos. Jadi dia tuh ada ngeluarin masker, terus ada hand sanitizer. Nah, sekarang tuh memang kalau kita jalan-jalan udah tanpa jalan-jalan pun kita keluar rumah udah bawa beginian sih ya. Iya. Cuma memang Eiger ini dia karena dia memang mendukung dan memang langsung pikir, wah ini kayaknya oke nih. Memang benar sih, aku setuju nih dengan nanti aku pengen ngecek di website Festival Diskon gitu Nasional, ya? Ada warna lain nggak, ada promonya nggak, terus tapi ini lumayan nih, dan kalau misalnya itu kan selain taruh di sini bisa diklik gitu, bisa taruh di, nah ini kan ada kayak gini-giniannya nih. Kan biasanya kalau ransel udah penuhan ya, jadi ada gondol-gondolnya tuh banyak banget gitu. Oke, iya. Kalau yang flash packing gimana coba? Nah ini kalau flash packing, sebenarnya ransel itu buat flash packer itu bukan jadi utama. Bukan jadi yang utama, bukan jadi buat naruh baju dan lain-lain. Sebenarnya lebih jadi day pack gitu. Jadi kita tetap jadi ini pakai ransel. Komputer, bawa komputer? Iya, bawa laptop. Karena kan kita dan kamu kan kerja di mana aja kan, selalu digital nomad. Digital nomad. Jadi selalu bawa ransel buat taruh. Kalau aku bawa laptop, terus aku apalagi ya biasanya aku taruh botol minum nih, botol minum tumbler seperti itu. Terus pokoknya hal-hal perintilan lah kalau di ransel. Nah, kalau buat barang utamanya, kalau buat yang weekend ini aku bawa. Keren banget sih ini, apa sih mereknya? Ini kopernya mereknya Bagasi, jadi bagasinya mereknya Bagasi. Oh gitu, jadi kalau misalnya kita mau check-in, bagasinya di mana? Oh iya ya. Aku harus berpikir loh itu loh, bagasinya di mana? Oh ya bagasinya masih ya. Gitu kan? Jadi ini ya, aku juga mau lihat. Oh ini beneran ya Bagasi, tulisannya BAGASI loh. Ya, coba ditunjukkan. Ini Bagasi, terus warnanya juga pasti banyak pilihannya. Buatan Indonesia dong, ini kan Festival Diskon Nasional. Oh. Jadi dia udah itu lagi apa namanya lambangnya nih? Oh iya sudah TSA. Ya TSA. Nah, udah ada kompartemennya. Gitu. Jadi ini udah ada kompartemennya. Buat aku yang sebenarnya aku tuh nggak gitu suka packing. Trinity suka packing nggak? Oh bisa dalam waktu beberapa menit sebelum berangkat. Sama. Jadi kalau misalnya pesawat jam 12, terus aku mau jalan jam 10 atau jam 9, aku bisa packing jam 8 paginya gitu loh. Jadi aku tuh bisa cepat juga. Bisa cepat juga. Cuma maksudnya aku senang kalau misalnya udah ada kayak nih kompartemen seperti ini. Jadi kita bisa naruh barang-barang secara terpisah. Biasanya kan ada orang-orang yang punya tadi kan seperti alat-alat kompartemen gitu kan yang untuk menaruh semua barang-barangnya supaya lebih rapi dan lain-lain. Tapi kan ada yang kayak agak pemalas seperti aku yang kayak aku nggak punya itu, atau misalnya kalian nggak punya itu. Kalau misalnya ini udah ada kayak dibedakan tempat-tempatnya, baju kotor, baju bersih kotor, gitu baju bersih. Terus juga bisa kalau misalnya aku tuh punya tempat buat naruh sepatu atau sendal yang ada pouchnya, terus bisa taruh di sini kan, seperti itu gitu, seperti itu. Jadi kayak terus muat nih ya segini. Wah, muat dong. Bawa sepatu aja udah agak muat. Nah ini kan bisa sebenarnya kalau udah ditaruh di pouch kalian, terus bisa taruh di sebelah sini seperti itu gitu. Ya. Terus sebenarnya kalau flash packing lebih gampang sih, karena kalau koper begini sebenarnya digulung itu seperti tadi kata Trinity berlaku di flash packing dan backpacking gitu loh. Jadi bisa untuk menghemat tempat sebenarnya digulung. Cuma kalau waktunya aku baru packing jam 8 pagi terus jam 9 itu aku kadang suka langsung taruh aja, yang penting rapi. Terus yang penting jangan lupa toiletries bag. Terus sekarang yang penting itu buat dunia digital kayak kita, kayak ada satu pouch khusus kayak yang naruh charger, elektronik charger, power bank dan lain-lain seperti itu. Itu kayak Eiger tuh banyak barangnya seperti itu yang kayak buat naruh hal-hal kecil gitu loh, yang sebenarnya kita kelupaan ya. Sebenarnya yang kalau misalnya kita takut kelupaan sesuatu sebelum traveling, yang biasanya takut kelupaan itu aku siapin sehari sebelumnya gitu. Jadi kayak paspor, ID card, seperti itu. Tiket. Nah itu yang paling penting. Kalau yang lain, kalau baju, apalagi kalau kita traveling domestik kan sebenarnya baju kita bisa laundry di tempat tujuan seperti itu. Jadi kayak waktunya tuh lebih packingnya tuh lebih santai dibandingin kalau kita misalnya jalan-jalan ke luar negeri gitu loh. Karena jadi kamu naruhnya gimana tuh? Kalau baju digulung-gulung nggak?
Sebenarnya idealis sebenarnya digulung-gulung, tapi kalau misalnya aku sih kalau misalnya nggak mau digulung-gulung, bisa aja langsung. Kalau misalnya kayak aku kalau gini, jadi gini menurutku itu ya, packing itu tergantung gede tasnya. Karena semakin gede semakin cepat. Jadi kan kita tinggal gini dong, serot masukin. Ya nggak dilempar juga sih. Jadi tolong jangan dilempar kayak Trinity ya. Jadi aku tetap melipat bajunya loh. Misalnya seperti ini, aku tetap melipat. Ini kok bajunya bagus ya Hindia. Ini Monster. Aku mau ini nanti. Monster, di Festival ya? Diskon Nasional. Bahannya tencel. Oke. Terus kalau aku tinggal lipat aja begini yang rapi sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang pingin space-nya misalnya lebih banyak, mungkin cewek kali ya yang butuh space lebih banyak karena ada make up. Kita bukan cewek sembarangan. Iya, kan maksudnya cewek in general. Okay. Yang bukan seperti Trinity, yang perlu make up pouch. Yang temenku kayak ke Bali aja kalau misalnya itu kayak dia mesti bawa bagasi yang sebesar ini mungkin ke Bali cuma 2 malam seperti itu. Mungkin itu lebih baiknya digulung karena kan banyak isinya seperti itu. Oh ya, bawa hair dryer kebanyakan kan cewek seperti itu. Jadi kayak sebenarnya packing itu sebenarnya disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Sebenarnya kalau misalnya ada compartment pouch lebih baik, digulung lebih baik. Tapi kalau buat aku sih jangan bikin jadi stres karena kan sebenarnya kita mau bersenang-senang kan. Ya apalagi kalau nanti kita traveling domestik, jalan-jalannya terus barang-barang yang kita ketinggalan, misalnya kita nggak bawa dari Jakarta, bisa beli. Gampang kan? Karena kan suka mikir kalau misalnya keluar negeri kan kadang suka kelupaan. Oh, harus bawa kayak obat atau minyak apa atau apa seperti kalau misalnya di Indonesia kan pasti minyak ada, segala bisa tuker poin lagi. Minyak, pakai tuker poin Telkomsel, ya ampun. Tinggal Alfamedia ada di mana-mana ya. Betul. Terus pakai link aja, gila. Maksudnya traveling di Indonesia menurutku memang paling gampang banget sih. Betul. Ya? Nah, jadi kayak misalnya kalian mau packing seperti apa atau apa, buat aku kalau buat di Indonesia dibikin gampang aja sih, sesuai senyamannya. Mau bawa bagasi yang sebesar ini, mau bawa bagasi kalau segini ini berapa hari nih? Kalau buat flash packing, kalau aku kayak ke Bandung 2 hari aja aku segede gini? Aku akan bawa segini. Oh, kalau aku bisa seminggu. Segini seminggu. Nah, itulah bedanya flash packing dan backpacking. Aku nggak mungkin seminggu, karena buat aku mendingan bawa barang berlebih dibanding kekurangan. Oh, kan bisa laundry. Iya sih, cuman kadang kan apalagi kalau buat pose-pose di Instagram. Oh, oke. Nah, itu penting tuh. Sebenarnya medsos. Sebenarnya harus ganti-ganti bajunya. Harus ganti-ganti supaya di fit nggak yang sama bajunya. Kayaknya itu membedakan aku dengan kamu deh. Karena aku bener-bener kalau misalnya posting di sosial media itu udah bajunya itu aja sampai ada komen loh. Beneran? Jadi netizen bilang gini, "Mbak, kok bajunya itu aja sih?" Gitu loh. Apa loh mereka? Sebenarnya mungkin kita sekalian ngomongin soal traveling di sosial media, di dunia sosial media seperti itu. Kalau buat aku kayak sosial media itu sebenarnya buat aku sekarang udah kehidupan ya, udah kehidupan aku. Maksudnya ya kita lah. Ya kita semua gitu loh. Sebagai digital nomad kita menggunakan sosial media untuk banyak hal, untuk jalan-jalan, untuk cari inspirasi dan lain-lain. Buat aku kayak biarpun aku suka foto gitu loh atau baju beda-beda seperti itu, cuma jangan sampai dijadikan itu pressure sih. Kalau misalnya if you're happy doing it, nggak apa-apa gitu loh. Coba jangan sampai kayak ngelihat feed orang atau ngeliat Instagram orang, dia ke sana, dia ke situ, dia ganti baju tiap hari, dia pakai baju yang bagus gitu loh. Jadi jangan sampai sosial media jadi pressure di dalam hidup buat traveling gitu loh. Kalau aku ingin kayak kayak orang jadi gini, kalau kayak zaman sekarang sejak ada era sosial media ini, orang itu pengen pergi ke suatu tempat karena ngelihat feed orang kan. Betul. Wah, dia pernah ke sini, gue juga pengen ke sini gitu kan. Iya. Tapi sampai di sana dia tidak menikmati perjalanannya gitu kan. Betul. Sibuk foto-foto, ngantri foto-foto yang maksudnya aku kalau udah jalan-jalan sih dimanapun itu kalau udah ada spot foto yang pakai ngantri itu udah pasti aku tinggalin lah. Maksudnya aduh, iya sih. Gitu. Dan mungkin juga aku tuh sering dapat pertanyaan dari follower kalau soal traveling solo gitu loh. Dan concern mereka tuh kadang bukan karena takut di destinasinya atau apa. Karena nggak ada yang fotoin. Nggak ada yang fotoin. Aku tuh kayak, sekarang gini ya, maksudnya kalau kalian nggak jadi traveling atau hal-hal simpel lah misalnya, atau nggak jadi nonton konser atau apa karena sendirian atau karena nggak ada yang fotoin seperti itu,
kayak jadi sayang kan. Iya, Pilihannya dalam hidup tuh kadang yang kayak tetap traveling sendiri tanpa ada yang fotoin atau nggak traveling sama sekali, dan banyak orang yang memilih ya udah kalau nggak ada yang fotoin nggak berangkat gitu loh, which is sayang banget gitu kan. Nah makanya kalau orang misalnya, aku kan seringnya solo traveling ya, seringnya mostly solo traveling waktu jalan-jalan sendiri. Sebenarnya ada tipsnya loh. Kalau misalnya kan banyak orang nggak pengen solo traveling karena bukan karena takutnya, tapi karena nggak ada yang motoin. Betul. Sebenarnya kan sekarang udah ada tongsis ya, tapi aku anti tongsis sih. Aku tong bro. Tapi pernah pakai kan? Enggak, tong bro. Tolongin dong bro, gitu. Jadi bro tolongin dong bro. Nah, iya gitu. kan, ya sebenarnya maksudnya kayak masih masalah banyak cara. Iya, masalah nggak ada yang motoin tuh kayak mungkin benar kalau yang motoin memang banyak kan orang yang kayak motoin asal-asalan kayak yang miring lah atau apa, tapi buat aku kayak itu tuh hal kecil yang sebenarnya bisa dihapus gitu loh, atau kita tinggal apa ya, kita biasa aku kayak minta orang aku iniin dulu. Kita fotoin dia dulu kan, iya betul. Nah kan berarti kan dari tadi kita ngomongin tips ya, gimana caranya packing, gimana caranya jalan-jalan segala macam. Sebenarnya semua udah terangkum dalam buku-buku aku. Promosi dulu dong, boleh dong, masa BUMN terus ya. Ini juga UMKM loh. Jadi aku tuh adalah seorang penulis perjalanan, sudah nulis 15 buku. Nah 15 buku ini aku udah jalan-jalan banyak ya, di Indonesia aja aku udah 30 provinsi lah. Kamu udah berapa provinsi? Aku nggak ngitungin. Nggak ngitung ya? Mungkin 29, kalau kamu 30. Pokoknya nggak punya. Pokoknya udah jalan-jalan ke Indonesia dan ini buku-bukunya tuh ditulis gitu. Ini buku pertama ya, The Naked Traveler. Nah ini itu bukunya sudah difilmkan. Aku sudah nonton loh. Udah nonton ya? Aku nyari-nyariin kamu di mana? Oh di sini. Jadi yang menjadi aku adalah Maudy Ayunda. Oh Maudy itu karakternya kamu. Jadi selama ini aku nonton apa? Jadi gimana? Mirip gak? Boleh deh. Boleh ya, boleh ya. Boleh. Nah, jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya nyari inspirasi jalan-jalan, tips and trick packing, cari makan yang murah, itinerary, budget segala macam semua ada di buku-buku ini loh. Dan kayak ini juga Indonesianya banyak banget gitu ya. Kayak misalnya yang terakhir ini ceritanya di Anambas tuh. Di Anambas, bayangin. Anambas itu di mana coba? Di antara, pokoknya dekat Pulau Natuna antara Sumatera dan Kalimantan. Jadi memang aku senangnya perginya ke tempat yang aneh-aneh dan jauh-jauh. Nah itu ada dulu di sini. Terus kayak Ternate gitu kan, maksudnya banyak lah. Jadi belinya bisa di online ataupun di toko buku dimanapun di seluruh Indonesia. Trinity yang serinya The Naked Traveler. Oke. Gitu. Kalau Trinity promo, aku juga boleh promo dong. Boleh. Jadi ini kan saatnya mempromosikan. Iya. Karena kita kan UMKM sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya mungkin Trinity juga udah pernah lihat ya. Jadi selama pandemik ini, karena aku juga nggak jualan trip selama berbulan-bulan, akhirnya aku bikin produk, terus aku juga mengajak vendor-vendor UMKM lokal. Jadi aku kayak mengkurasi barang-barang UMKM gitu yang aku jual lewat Instagram. Aku punya loh. Iya, makanya jadi kayak yang aku buat itu salah satunya adalah peta. Aku nggak bawa di sini, mungkin nanti ada di layar. Jadi kayak ada peta itu mungkin peta kota-kota dunia gitu loh. Jadi kayak untuk mengobati kerinduan traveling, tapi hanya dari rumah aja gitu, seperti itu. Jadi kayak salah satunya ada Jakarta, terus juga ada kota-kota besar lain di dunia. Tapi di Indonesia baru Jakarta, tapi rencananya nanti bakal ada Bandung, Jogja, Bali lucu. gitu. Aku jadi punya tuh yang Jakarta. Punya dong, ya makanya nanti bisa memang lihat. Itu bentuknya kayak, jadi gini, boleh terangin ya Ci? Iya, boleh, sebagai karena pengguna produknya, betul. Itu petanya tuh ya segede gini lah kira-kira ya, dan itu bukan peta kayak atlas gitu. Jadi dia ada ikon-ikonnya, ada simbol-simbolnya lucu. Jadi kayak komik, kayak karikatur gitu ya. Dan mungkin juga sebenarnya jadi kayak buat itinerary kalau mau kemana aja, mungkin dari yang luar kota, yang menonton ini dari luar kota mau ke Jakarta, terus ngeliat di Jakarta mau makan di mana ya, mau ngopi di mana ya, seperti itu gitu. Jadi nanti bisa dilihat di Instagram aku di @kartuposinsta atau di @pasarkartupos. Jadi produk-produk lokalnya itu apa aja bisa dilihat juga seperti itu. Ya, ini juga, jadi
kita sama-sama jualan ya. Yang ini juga tapi kalau misalnya masih belum ada budget nih, karena backpacker banget, bisa juga di blog, bisa baca di naked-traveler.com. Oh iya, jadi blog masih ada ya? Masih. Jadi aku tuh adalah travel blog pertama di Indonesia loh. Sejak tahun waktu itu 2005. Iya loh. Bayangin 15 tahun ngeblog, nulis sampai sekarang masih aktif. Jadi kayaknya awal-awal mula aku kayak di sosial media masuk ke travel ini juga kayaknya waktu itu yang salah satu acuan itu kayak wah Trinity loh gitu. Ya maksudnya yang baru ada tuh kayak baru berapa orang gitu dan salah satunya ya Trinity seperti itu. Jadi kalau lihat di blog ya bisa juga ke Instagram dan Twitter @trinitytraveler. Oke. Jadi sekarang kita ngomongin apa lagi nih? Destinasi dong. Iya, tadi kan ngomongin Anambas. Aku tuh penasaran gitu kan. Karena aku juga belum pernah ke Anambas juga. Mungkin masih banyak yang belum pernah ke Anambas. Aku even kayak maksudnya kayak kayak menarik ya Anambas itu apa atau apa. Mungkin Trinity bisa cerita destinasi-destinasi lokal favorit atau yang nggak biasa, mungkin bukan favorit atau yang nggak biasa atau yang apapun yang berkesan lah gitu loh. Karena sekarang ya supaya kita punya nanti pas udah bisa traveling lagi mau kemana atau apa seperti. Kalau aku sih senengnya karena gini ya, aku orang yang pantai banget gitu loh, pantai laut. Karena aku seorang diver, penyelam, free diver, tukang berenang gitu kan. Aku suka lihat di Instagram tuh pose-pose kaki di atas. Nah, jadi pasti mencarinya kalau di Indonesia itu cari yang alam sih kalau aku. Cari alam, di mana yang menurutku alamnya bagus, yang maksudnya pantai-pantai bagus tuh ke Indonesia Timur. Jadi mulai dari Bali ke kanan tuh, ke arah timurnya ya. Jadi kayak aku suka Sumba, suka Raja Ampat, Komodo aja masih meskipun sekarang udah komersial banget tapi itu masih bagus. Terus kayak yang aneh-aneh lah kayak Ambon, ke Kepulauan Banda terutama. Aduh, bagus banget. Kepulauan Banda. Nah, kalau yang di baratnya itu ada di di Anambas. Menurutku yang pantai-pantai atau kepulauan paling bagus di barat Indonesia itu di Anambas. Itu kalau ke Anambas flightnya kemana? Jadi terbang ke Bintan. Ada kok Garuda. Iya. Dari situ terus naik. Dan 45% di Festival Diskon Nasional. Nah, waktu itu aku masih berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu kali ya. Jadi belum ada pesawat. Jadi naik kapal cepat dulu. 8 jam tapi. Ini ada di blogmu? Ada. Ini ada di buku. Ada di buku. Jadi 8 jam naik kapal dari Bintan. Itu overnight atau siang? Maksudnya maksudnya berangkat pagi nyampe sore. Oke. Ya lumayan sih, tapi katanya sekarang udah ada pesawat gitu. Kalau kamu di mana senengnya? Aku mungkin belum se-ekstrim Trinity karena tapi aku jadi pingin ke Anambas, pingin ke Banda, udah masukin ke wishlist. Tapi kalau buat aku yang paling berkesan dan untungnya aku pergi ke sini waktu masih belum terkomersialisasi seperti sekarang waktu jadi Komodo. Komodo itu buat aku kayak bahkan buat aku yang udah ke misalnya contohnya aku ngambil contoh ke Galapagos cruise dengan Komodo itu nggak kalah, malah mungkin lebih bagus gitu loh. Karena apa ya, buat aku kalau aku ditanya orang luar atau dalam negeri yang belum pernah harus kemana ke Indonesia harus sama aku bilangnya karena gini, Komodo itu adalah tempat yang apa ya, fasilitasnya udah bagus. Direct flight ada dari Jakarta ya, jadi nggak usah dulu kan harus ke Bali dulu gitu ya. Terus di sana juga hostel yang segala macam budget bisa masuk. Terus di sana memang karena kepulauan bagus banget sih. Dan aku juga sebagai seorang penyelam itu menurutku bagus banget di sana. Bisa ngelihat hewan lagi. Maksudnya makhluk lautnya itu loh. Karena Indonesia itu ada di Coral Triangle ya. Jadi Coral Triangle itu adalah tempat di mana spesies underwater atau di bawah laut itu yang terbanyak di dunia. Jadi kalau sebagai seorang diver, pengalaman itu diversity-nya yang kita cari. Jadi kalau misalnya bedanya gini, kalau kita lagi diving, banyak yang dilihat gitu loh, warna-warni, koralnya warna-warni, ikannya banyak, ada yang kecil, ada yang gede dan segala macam. Dan itu kan enak di mata ya, gitu loh. Beda kan ketika kita di luar Coral Triangle atau di luar Indonesia itu. Ya mungkin semua ikannya warnanya abu-abu doang gitu loh. Isinya air doang gitu kan. Ya mungkin tips aja buat yang mau ke Komodo, jangan kalau udah ke Komodo jangan cuma kayak berbasis di Labuan Bajo aja gitu. Jadi harus explore, harus naik kapal yang paling nggak 2 malam. Jadi bisa mencapai ke
pulau-pulau lainnya gitu. Jadi kayak keliling gitu loh, seperti waktu aku lakukan gitu loh. Juga mungkin sekalian kalau mau ke Komodo dan Explore itu sekalian land tour dari aku waktu itu ke Wairebo dulu. Oh, Wairebo ya. Gitu. Jadi ke Danau Kelimutu dulu, terus ke Wairebo. Jadi buat aku kayak land tour Flores itu sampai ke Komodo itu salah satu highlights dalam hidupku. Bagus banget gitu loh. Jadi terus buat aku yang berkesan juga Banyuwangi sih. Oh iya, Banyuwangi. Tadi ada tuh promonya Damri kan? Oh iya. Terus kayak Banyuwangi tuh semua ada gitu loh, kayak laut, pantai, makanan enak-enak, terus juga Kawah Ijen. Aduh, Kawah Ijen pernah turun nggak sih? Enggak, tapi aku udah ke Baluran, ke mana. Iya, Baluran gitu. Pulau-pulaunya juga loh, bagus-bagus. Iya, makanya pulau-pulau itu tinggal nyebrang dan bagus-bagus dan kayak nggak ada orang gitu. Jadi cuma kayak ada warung satu jual pisang goreng. Itu mungkin kayak pisang goreng terbaik yang pernah aku rasakan. Cuma kayak buat aku harus juga ke Banyuwangi itu dan harus nyobain turun ke Kawah Ijen buat ngelihat Blue Fire. Kalau buat aku sih sekali udah cukup. Abis itu mau dibayar berapa pun. Megeh ya, capek ya. Itu kayak abis itu kayak makasih udah ngelihat Blue Fire, terima kasih, itu pengalaman yang nggak akan terlupakan, tapi nggak akan diulang lagi karena itu kan capek banget kan, dan bener-bener dari jam 1:30-2 pagi baru sampai ngelihat Blue Fire itu jam 5 pagi itu kebayang. Tapi dapat Blue Fire-nya? Dapat untungnya, dan itu kan harus nyampe sebelum kayak jam 5:30 gitu kan, sebelum sunrise kan. Dan untungnya waktu itu dapat Blue Fire, jadi nggak perlu balik lagi. Dan buat yang belum seperti Trinity, mungkin Trinity nanti mau turun ke Kawah Ijen, coba kita dukung. Selama masa pandemi ini kamu udah kemana aja? Selama pandemik hanya kalau misalnya jalan-jalan hanya ke Bandung, karena road trip, terus staycation. Aku banyakan staycation. Oh, jadi gitu. nginepnya di hotel-hotel. Nginepnya di hotel. Jadi kayak buat aku itu kayak refreshing. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya di masa pandemik ya. Ada yang udah nyaman buat jalan-jalan, ada yang belum. Ada yang harus jalan-jalan karena mengunjungi keluarga atau karena bisnis atau apapun gitu loh. Kalau aku baru ke Bandung sama staycation, dan buat aku kayak selagi-lagi ada promo hotel seperti ini di Festival Diskon Nasional seperti itu, kayak bisa memanfaatkan itu untuk staycation seperti itu. Jadi kayak berenang, terus makan di hotel sih ya. Di hotel. Kita kan kangen ya sarapan hotel yang pagi-pagi gitu. Iya, begitu. Jadi kayak itu juga bisa buat refreshing gitu loh. Kalau misalnya buat kalian yang masih belum mau traveling jauh atau seperti, maksudnya pilihan-pilihan itu tetap ada di masa pandemi seperti ini gitu. Kalau Trinity sendiri gimana? Aku tuh udah ke Kepulauan Seribu. Itu juga private ya, maksudnya sewa pulau private. Aku lihat. Iya, sewa pulau private karena itu sama keluarga sendiri. Itu gitu sebenarnya kan. kayak ide yang menarik sih, ke Pulau Seribu dan private. Iya, karena di masa pandemi ini aku lebih seneng yang outdoor gitu kan. Betul. Kalau misalnya yang di indoor gitu terlalu lama kayak masih deg-degan gitu kan. Mau makan aja sekarang nyari yang outdoor. Aku sampai sekarang belum terbang sih, tapi mumpung ada Festival Diskon Nasional ini dengan banyak promo, mungkin kayaknya tahun depan kali kita mulai jalan-jalan lagi ya. Atau kalau memang yang ada keperluan buat mengunjungi keluarga atau pekerjaan juga bisa memanfaatkan diskon ini seperti itu. Selama ini sih ya, selama pandemi aku masih road trip aja sih. Karena kan ya maksudnya masih pakai kendaraan pribadi ya. Betul. Tapi yang jelas jangan lupa. Aku mau itu pausnya. Jangan lupa bawa aku mau lihat. Iya. Pouchnya Eiger ini jangan lupa, aku juga pingin nanti. Karena ya kita nggak usah harus jalan-jalan juga, sekarang kita kan harus membawa pakai masker, terus kita bawa hand sanitizer, bawa segala macam lah yang kita butuhkan untuk menolak virus. Dan aku juga memang menghindari sih yang kerumunan-kerumunan gitu. Jadi misalnya kayak belum pernah ke tempat wisata yang pakai ngantri, pakai dibayar tiket. Sekarang kalau ngeliat orang banyak jadi parno nggak sih? Iya kan? Aku malah jadi benci sama manusia kayaknya. udah benci, makin benci. Aku sekarang kalau ke tempat-tempat kayak kadang-kadang mungkin bisa dihitung dengan jari ya, aku makan di luar atau ke kafe atau seperti itu. Cuma sekarang kalau cari tempat makan atau emang mengharuskan aku untuk makan di luar, meeting atau apa, aku cari yang outdoor. Iya, sama banget tuh. Terus kalau misalnya memang tempatnya indoor, terus kalau misalnya orangnya udah banyak, aku udah kayak parno gitu. Jadi kayak lebih baik cari yang outdoor aja deh, seperti itu. Jadi setiap orang mungkin punya ininya masing-masing, yang penting pakai masker terus hand sanitizer, terus juga mungkin kalau memang kalau pekerjaannya atau travelingnya bertemu dengan orang lain atau apa, mungkin juga sering cek rapid atau PCR seperti itu. Kamu udah berapa kali? Aku PCR baru sekali, tapi langsung PCR gitu. Dan buat aku itu penting biar tahu. Kalau Trinity aku lihat kayaknya di
storiesnya udah 3 kali ya? Udah 4 kali. Udah 4 kali. Jadi udah 2 kali rapid, udah 1 kali serologi, sama 1 kali PCR. Oke. Ya, harus, maksudnya kita juga memang pemerintah sekarang sudah bagus ya, dia bikin protokol kesehatan yang ya cek suhu lah, betul, segala macam. Tapi kan kita juga harus ya, tetap menjaga ya, karena kan memang kita yang jalan-jalan ya kita. Maksudnya nggak usah harus terlalu dimanfaatin banget, dan memang tipsnya itu kalau kita lagi jalan-jalan masa pandemi ini, ya usahakan untuk tidak ke tempat yang terlalu rame, yang indoor gitu ya. Terus kalau sekarang juga kan jalan-jalan juga jadi kita lebih outdoor ya. Orang kan sekarang jadi senang berkebun, betul. naik sepeda, ya pokoknya yang trekking gitu kan. Aku kemarin juga kesentul tuh trekking. Iya, aku lihat. Semua aku lihat kok. Iya. Bersepeda juga, ya kan? Terus renovasi rumah juga. Iya. Kayaknya semua hal yang sebenarnya yang kita bisa lakukan. Mungkin kalau yang traveler yang nonton ini dan berpikir maksudnya mau traveling lagi atau jalan-jalan lagi atau melakukan segala sesuatu itu kayak apapun yang bisa kita lakukan, yang penting asal sehat, terus supaya untuk kesehatan mental kita gitu loh, dengan bertanam, sepeda. Aku tuh kayak dulu sebelum pandemik olahraga itu kayak jarang loh, maksudnya nggak. Sekarang hampir tiap hari aku lari di komplek outdoor. Lari beneran ini? Lari beneran. Pantes perutnya kotak-kotak. Kayak lihat aja ya. Ternyata di sini digambar gitu. Jadi kayak buat aku kayak ada hal-hal yang bisa kita dapat dari ini. Yang penting bikin kita happy gitu, tapi juga tetap sehat seperti itu. Misalnya kayak Trinity renovasi rumah, aku renovasi apartemen gitu. Terus kita olahraga, makan juga tetap dijaga seperti itu. Jadi kayak jangan dijadikan stres gitu loh pandemi ini gitu. Sebenarnya kita tuh juga mementingkan kesehatan mental sih ya. Jadi maksudnya ya nggak usah stres-stres banget lah. Gitu. Meskipun kita harus tetap jaga protokol dan sebagainya gitu kan. Dan salah satu yang kayaknya yang buat kesehatan mental kayaknya belanja online nggak sih? Kayak misalnya selama pandemik ini jadi kayak apapun jadi kayak pingin. Iya betul. Karena kan semua pakai HP kan, semua kayak gampang, nggak mau keluar rumah, nggak mau jalan-jalan, kayak mengurangi seperti itu. Jadi akhirnya apapun yang tadinya nggak perlu, jadi perlu. Sekarang ngelihat barang-barang ini aja jadi kayak pingin semua. Ini kayak gini kan nih, tas ini lucu banget nih, tas Eiger ini nih yang kecil begini. Ini aku soalnya memang pengkoleksi tas-tas kecil gitu. Oh gitu? Karena kan. Kok nggak pernah di Instagram? Nggak pernah di Instagram? Kalau di foto kan biasanya tasnya ditaruh, berat. Boleh jadi bahan tuh, tas-tas kecil koleksi. Jadi tas-tas kecil gini. Jadi aku memang, jadi biasanya kalau aku pengkoleksi ya, ngoleksi kalau misalnya kemana-mana, aku biasanya koleksi tas-tas sling bag gini, yang tradisional. Jadi biasanya ada tenun batik apa itu koleksi. Dan ternyata Eiger juga ngeluarin seperti ini nih. Jadi keren juga. Terus kalau misalnya do's and don'ts gitu. Do's and don'ts kalau traveling gimana tuh? Ini nanya aku juga nih. Aku pengen itu nih. Oke. Yang paling gampang. Oke. Yang paling gampang sebenarnya dan yang sebenarnya mengalahkan semua do's and don'ts yang lain. Just go gitu loh. Maksudnya kalau kalian punya just go. Iya, just go gitu loh. Maksudnya jangan nungguin temen mau jalan. Jangan yang penting asal uangnya ada, waktunya ada. Terus mungkin kalau di pandemik ini mengikuti segala protokol kesehatan ya. Mungkin aku ngomongin Just Go ini waktu sering ngobrol sebelum pandemik seperti itu. Kalau misalnya waktunya ada, uangnya ada, itu pergi aja gitu loh. Mau kemana? Kalau kalian tabungannya udah cukup, waktunya ada, pergi aja gitu loh. Nggak usah harus nungguin temen yang A, terus nggak usah bilang nungguin tahun depan deh, padahal tahun ini sebenarnya waktunya ada, uangnya udah ada, nungguin tahun depan karena alasan A, B, C, D, E, F, G, akhirnya nggak berangkat seperti itu. Jadi kayak apapun yang terpenting itu buat aku, kalau kalian udah mau, ada tujuannya dan udah ngumpulin uangnya, berangkat aja. Itu sih yang paling penting buat aku, iya nggak? Kalau Trinity apa? Kalau aku sih yang jelas ya, yaitu sebelum berangkatnya ya. Tapi mau nyambungin dulu dengan kamu bilang tadi. Jadi sebenarnya sekarang saatnya yang tepat loh untuk kita mau merencana traveling. Karena gini, kadang-kadang merencanakan traveling itu jauh lebih menyenangkan daripada traveling itu sendiri gitu. Karena kan kita kan mikir, wah, gue bisa hemat diskon 20%, 10% aja udah kayak seneng banget gitu. Itu bikin itinerary kan. Bikin itinerary ini kayaknya kita browsing kemana-mana gitu kan kayaknya enak banget gitu ya, enak banget. Dan saatnya adalah apalagi
udah tahu kan diskon-diskonnya lagi banyak, jadi ya dengan just go itu ya kita tetap harus persiapan ya. Ya mungkin aku ingin nambahin soal barusan yang Trinity bilang kalau apalagi promo-promo ini kan bisa buat beli tiket pesawat sampai tahun depan kan. Masih, gitu, setahun ya berlakunya ya? Gitu, masih buat tahun depan, jadi kayak buat aku kayak uang yang aku simpan selama pandemik ini yang misalnya aku nggak pakai buat traveling bisa aku pakai buat kayak misalnya aku mau ke Raja Ampat, selama ini kayak aku menganggap mahal gitu loh, aku mau ke Misol, aku mau tinggal di resort Indonesia yang bagus, yang mahal. Uang ini kayak akhirnya sebagai flashbacker yang aku udah kumpulkan gara-gara nggak traveling, akhirnya bisa aku pakai gitu loh buat traveling tahun depan atau kapan dengan promo-promo seperti ini dan dengan uang yang sudah aku simpan gitu loh. Jadi kayak kalau kalian punya bucket list ke destinasi manapun di Indonesia, kalau uangnya udah cukup dan dari nggak traveling selama pandemik ini bisa digunakan buat nanti traveling jadi di tahun memang depan. Festival Diskon Nasional ini tepat banget sih waktunya ya. Dan katanya sih traveling itu memang lagi yang paling dicari-cari orang sekarang karena ya gimana ya, kita semua stress. Namanya juga PSBB gitu ya, lockdown gitu, nggak kemana-mana. Kayaknya begitu ada traveling itu kayak langsung wah. Betul, dan mungkin juga setahu aku kayak sekarang kayak banyak maskapai yang memberikan kayak flexibility buat mengganti tiket, mengganti tanggal, seperti itu. Jadi kayak maksudnya jangan takut kalau dulu kan kayak banyak yang non refundable atau seperti itu. Sekarang dulu dengan kondisi sekarang lebih fleksibel. Iya, jadi betul. memang pandemi ini banyak istilahnya ya kita jadi ngelihat silver linings gitu ya, atau kayak ada pencerahan lain lah. Ya dicarilah ya silver liningnya karena kan pikirkan aduh kayaknya sebel banget, tapi sebenarnya banyak untungnya gitu. Betul. Ada untungnya juga bahwa kita menjadi lebih aware dengan diri kita jadi semakin olahraga, makin jalan-jalan, terus juga kita bisa lebih nabung gitu kan. Terus juga kitanya juga jadi punya planning yang misalnya tertunda kita bisa terusin lagi gitu kan. Nah, terus kalau misalnya lagi do's and don'ts-nya ini tambahan yang tadi ya. Kalau aku sih gini, karena aku kalau jalan-jalan di Indonesia tuh karena menurutku alamnya sih. Alamnya yang bagus banget. Jadi aku biasanya selalu bilang nih, kita selalu jaga kebersihan ya, maksudnya jangan nyampah gitu. Aduh. Aku kalau mau ngomongin itu bisa 1 jam sendiri sih kayak. Jangan sekarang ya. Cuma aku mendukung semua yang Trinity bilang. Jangan sampah. Udah gitu kita juga membawa botol sendiri ya, selain alat-alat protokol kesehatan, juga kita juga jangan ngambil biota gitu loh. Maksudnya jangan bawa pasir, bawa apalah segala macam. Semua tuh kayak banyak orang kita yang kayak suka ngambil-ngambil ya. Semoga kalian nggak termasuk yang. Tapi kayaknya kita udah selesai nih ngomong-ngomongnya ya. Oke. Jadi lapar soalnya. Ya, mungkin kita udah bagi-bagi tips atau bagi-bagi cerita, mungkin sedikit bermanfaat buat kalian yang merencanakan traveling atau belanja nanti barang-barang UMKM nasional seperti itu. Sekarang kami selaku narasumber ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dukungan Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Pertamina atas dukungannya untuk Festival Diskon Nasional dalam workshop kali ini. Semoga kita bisa ketemu di waktu yang lain. Pastinya terima kasih pula kepada pemirsa di rumah ya yang udah meluangkan waktu menyaksikan acara ini sampai akhir. Bayangin aku sama Kenny dari tadi tuh udah ngomong cuap, masih ditonton juga. Tapi memang ini pasti berguna kok ya untuk kita semua ya. Nah, saatnya kita pamit dulu ya gitu kan. Jangan lupa saksikan sesi-sesi workshop berikutnya dengan topik yang nggak kalah menarik. Nah, kalau mau menghubungi kita bisa kemana? Ke Instagram aku di @kartuposinsta atau Instagram. Dan aku Instagramnya juga @trinitytraveler. Nah, kalau gitu kita pamit dulu ya. Pamit. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.